Semoga termasuk umat beliau yang terus mengamalkan apa yang beliau telah contohkan kepada kita semuanya. Dan bismillahirrahmanirrahim, mari teman-teman untuk malam ini kita niatkan hati kita untuk belajar menyimak mengenai tafsir surat Al-Qasas. Kita mulai forum ini dengan ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dan tempat dipersilahkan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dalam kondisi bersemangat. Alhamdulillah, Allah berikan hujan. Nggak tahu nih merata apa enggak, tapi di tempat saya agak lumayan terus lah lama. Alhamdulillah, kayaknya Bogor juga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan langit yang kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, menjaga saudara-saudara kita, memberikan kemenangan, walaupun kemenangan itu ya bisa kemenangan dunia, bisa kemenangan akhirat buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Orang Islam itu tidak takut mati. Orang Islam itu berarti bukan suatu hal yang musibah. Musibah itu adalah terletak pada bagaimana seseorang mati. Karena mati itu sebuah keniscayaan, tidak ada yang bisa menolak mati. Tinggal yang menjadi masalah itu saya matinya dan kondisi seperti apa. Maka apapun yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, apakah menang, apakah kemudian syahid, itu dua-duanya baik untuk umat Islam. Ya. Tinggal kita aja yang di sini itu posisinya bagaimana, nasibnya seperti apa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan semoga kita bisa memberikan sumbangsih semaksimal mungkin. Allah menyaksikan kita sebagai orang-orang minimal yang berada di pihak yang memang benar, gitu ya. Nah, minimal kita memberikan dukungan kita memberikan sikap kita berada di pihak yang memang seharusnya kita berada bersama. Meskipun mungkin efek yang kita berikan juga nggak sedikitnya. Sebagaimana mungkin kisah semut dan cicak untuk Nabi Ibrahim, kan. Cicak itu ya meskipun dia cuma meniup-niup dan nggak ada efeknya, sangat gede apinya, cicak itu meniup cuma kecil sekali napasnya, tetapi ya tetap menjadi hewan yang dilaknat oleh Rasulullah dan kemudian disunahkan untuk membunuh, gitu. Ya, sedangkan semut itu menjadi hewan yang dilarang untuk dibunuh hanya karena ikut membawa air, ya. Walaupun nggak ada orang lain, mungkin cuma dia saja, cuma semut itu bawa air dengan kemampuan dia yang sangat sedikit. Tujuannya memang ya pokoknya saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa saya berada di pihak mana. Itu yang menjadi. Yang kasihan itu ya cicak itu, udah di dunia nggak dapat apa-apa, gitu ya, efeknya juga nggak terasa, di dunia tidak diakui, sikapnya salah, itu paling nggak benar. Paling enak itu adalah di dunia mendapatkan penyakit, di akhirat diakui sebagai orang yang benar. Ya minimal kalaupun di dunia itu tidak terlalu dapat manfaat, ya semoga di akhirat kan gitu. Udah kasihan di dunia susah, ya tidak susah, kasihan sekali. Baik, kita akan melanjutkan insya Allah kajian kita mengenai surah Al-Qasas yang pada kesempatan lalu sudah sampai kisah Qarun dan sampai ke ayat 78. Kita akan membahas 79 ya, kita kemarin sudah membahas tentang Qarun. Ada 5 pesan yang diberikan kepada kaumnya, ya, oleh kaumnya kepada Qarun. Ada 5 hal yang kemudian dibantah oleh Qarun dengan mengatakan innama utitu ala ilmin ilmi.
Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua ya karena aku, bukan karena Allah. Menafikan Allah di dalam kenikmatan yang Dia berikan. Dan ini adalah salah satu bentuk ketakaburan. Dan wal'iyadzubillah, ini sangat mengerikan. Dan memang sombong, merendahkan orang, menghina orang, itu kan akhlak yang buruk. Yang mana akhlak yang buruk itu adalah buah daripada akidah yang buruk. Orang kalau punya akidah buruk pasti akan. Ya, orang kalau punya masalah di akhlaknya itu pasti akidahnya. Ya, orang yang punya akhlak yang buruk pasti akidahnya bermasalah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan inna akmalul muslimi imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling benar akhlak. Karena begini, begitu orang sombong itu kan merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Ketika dinasehati merasa dirinya lebih benar dan seterusnya. Itu kan merendahkan orang, itu kan menganggap bahwasanya apa yang ia dapatkan itu atas prestasinya, dan apa yang orang lain tidak dapatkan itu ya karena mereka saja yang tidak berusaha lebih keras, tidak punya kemampuan, dan seterusnya. Jadi mengembalikan kemampuan, pembagian rezeki, pembagian kenikmatan itu kepada diri sendiri, kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi orang yang punya keimanan bahwasanya rezeki itu semuanya Allah yang bagi, gitu misalnya, maka akan paham bahwasanya ya saya dapat banyak itu ya Allah yang ngasih, dia dapat sedikit juga Allah yang ngasih. Maka kalau sama-sama Allah yang ngasih, masa iya saya kemudian berbangga atas apa yang kemudian Allah kasih bukan karena prestasiku, dan saya merendahkan orang yang Allah kasih. Artinya kan berarti saya menyalahkan Allah di dalam pembagian itu. Saya kemudian menghina Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi sedikit kepada orang tersebut. Nah, ini kan terkait dengan keimanan. Orang kalau imannya benar nggak akan merendahkan orang, sombong, iri, dengki, dan seterusnya, itu nggak akan. Kenapa? Karena ya Allah yang sudah ngasih kok. Ya sudah gitu. Berarti saya harus terima. Hasad, dengki itu kan gara-gara kita merasa kayak harusnya saya lebih berhak, kenapa saya nggak dikasih? Nah, kok saya lebih berhak ya? Atas dasar apa kita mengatakan demikian? Oh, semuanya dari Allah yang bagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu Qarun. Kemudian lanjutan daripada kisah Qarun adalah di ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kemudian Qarun itu, ya, setelah kemarin Qarun itu sombong, enggak, saya dikasih, ya saya dapat ini karena kemampuan saya. Kemudian dia keluar. Dikatakan bahwasanya dia keluar itu di hari raya. Di hari raya ala qaumihi fi zinatihi, kepada kaumnya yang diriwayatkan bahwasanya dia diikuti oleh 4.000 pegawai. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70.000 pegawai. Jadi kebayangkan, Qarun itu mungkin kalau sekarang udah kayak bos Astra gitu kan, yang punya 70.000 pegawai itu. Katakanlah ya, kita membayangkan kekayaan Qarun itu seperti apa. Fi zinatihi fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, 70.000 pegawai yang semuanya itu menggunakan zina, perhiasan bajunya sutra, ada emas-emasnya, terus pakai hal-hal yang seperti itulah. Kemudian kendaraannya juga luar biasa, fi zinatihi, di dalam zinanya, di dalam perhiasannya. Kendaraan itu kan perhiasan. Dalam sampai tingkatan tertentu dia adalah kendaraan. Tapi di atas itu biasanya sudah perhiasan. Orang kalau cuma butuh kendaraan motor, ya semua motor pakai Supra, pakai apapun itu, Matic atau apa, Mio atau apa namanya, Vario, Beat, sama gitu. Cuman saya butuh yang gede karena ini ada kebutuhan. Tapi kalau sudah Ninja, sudah kalaupun mobilnya Avanza cukup, F3 cukup gitu ya misalnya. Tapi kalau lebih dari itu, nah itu biasanya zina. Itu bukan satu hal yang salah, belum tentu salah, ya bisa tidak masalah gitu ya. Tinggal apa motivasinya, bagaimana cara dia memandang harta tersebut, itu yang lebih penting. Kalau dia memiliki sesuatu untuk dibandingkan, untuk flexing, merendahkan orang lain, itu jadi masalah. Tetapi kalau dia beli sesuatu yang bagus karena memang dia senang, itu tidak masalah. Itu oke-oke saja.
Nah, biasanya dia tidak akan merendahkan orang lain kalau cuma karena senang. Dia hanya memuaskan pribadinya, bukan kemudian memamerkan untuk merendahkan orang lain. Ini makanya ibaratnya fakhor ja'ala qaumi fi zinatihi, itu orang sedang flexing kalau bahasa kita. Ya, kalau zaman dulu memang harus ketemu orang langsung nih. 70.000 orang dibawa semuanya. Kalau zaman sekarang cukup di media sosial dengan followers 3 juta selesai itu. Dia bisa sombong kepada 3 juta pengikut, kan kurang lebih seperti itu. Karena kalau zaman sekarang forum itu pasti orang yang beli follower, yang beli centang biru, ya gitu lah kurang lebih. Oke. Dan semua pengikutnya itu juga berpakaian yang sama. Kemudian disebutkan Qarun itu memanjangkan celananya, memanjangkan pakaiannya itu sampai qadra shibrin, sekitar 1 hasta. Hasta itu setengah meter. Jadi pakaiannya itu menjuntai panjang sampai setengah meter. Kayak diarak. Ini pada saat itu menunjukkan kesombongan. Karena bahan atau kain saat itu kan bukan suatu hal yang murah. Saya itu masih ingat kok cerita itu. Nenek saya sendiri itu. Dulu itu nenek saya dinikahin sama kakek saya dari ibu. Itu maharnya adalah jarit. Jarit itu tahu kan jarit apa? Kain yang kalau sarung kan nyambung, kalau itu nggak nyambung, buat perempuan lah. Yang jarit itu. Tahu nggak? Kakek saya itu membeli jarit itu pakai apa? Jual tanah. Jual tanah untuk beli kain. Artinya saat itu sedang sangat mahal. Ya tanah mungkin nggak semahal sekarang, tapi kain semahal itu. Itu luar biasa. Itu kondisi yang kakek saya baru itu kan berapa tahun yang lalu. Tetapi Qarun di zaman Qarun seperti apa? Nah, makanya ini lebih menegaskan lagi bahwasanya ma'asfala minal ka'bain, ini kalau kita ambil hukum isbal, tentang isbal, memakai celana di bawah mata kaki. Itu lebih kepada sombong, bukan kepada sesuatu yang sifatnya ritual. Pokoknya orang Muslim nggak boleh di bawah mata kaki itu. Itu bukan karena itu. Kebanyakan ulama mengatakan ini bukan sesuatu yang sifatnya ritual. Pokoknya harus begitu, bukan yang seperti itu. Tetapi ini adalah sesuatu yang ada sebabnya, yang ada ilat hukumnya, yang ada ilat, yang ada sesuatu yang ingin dicapai daripada melarangnya. Apa? Yaitu jangan sombong. Artinya selama tidak sombong, maka tidak masalah. Dan banyak orang pakai sekarang celana rata-rata kan beli jadi, bukan bikin. Nah kalau beli jadi justru yang ada kita itu malah kalau beli langsung dipakai itu pasti kedodok, pasti kepanjangan, harus dipotong dulu kalau fisik Indonesia ya rata-rata ya itu harus dipotong dulu biasanya gitu. Nah, malah jadi celana kepanjangan itu sudah bukan satu hal yang sombong, yang menyakiti hati orang miskin. Enggak, insya Allah ada orang miskin melihat ini orang kok pakai celana panjang banget kayak gini, padahal kita celananya sobek-sobek. Enggak akan ada kalau sekarang, zaman sekarang ya. Artinya sesuatu yang mu'ayyalah. Ya mungkin di zaman Rasulullah masih ya, artinya masih sangat rentan. Orang celananya kepanjangan itu masih sangat rentan sombong. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak. Nah, sehingga hukum itu berlaku kalau alasan itu ada. Tapi kalau alasan itu sudah tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian fakharja ala qaumihi fi zinatihi, dengan kemewahan yang dia miliki, dia membawa perhiasannya, dia pokoknya keluar itu sangat nampak kaya, menunjukkan kekayaan. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, maksudnya yang dia itu masih silau dengan kehidupan dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'adzim. Aduh, enak ya kalau dikasih kayak Qarun itu. Semoga saya juga diberikan, kalau aja kita diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, innahu ladu hazzin 'adzim. Dia itu orang yang beruntung banget, yang dapat jatah banyak banget, tapi beruntung sekali. Artinya banyak orang yang ingin seperti Qarun, yang ingin mendapatkan sesuatu seperti Qarun. Ini adalah orang yang kemudian silau terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Gitu. Wah, enak banget itu. Dan semacam ada stigma, wah Qarun itu pasti orang yang benar. Orang yang benar, orang yang beruntung, orang yang disayang sama Allah. Kenapa? Itu dapat banyak kok begini gitu. Jadi ada kesan seperti itu. Bahwasanya orang yang kaya itu pasti orang yang disayang sama Allah, itu dapat rezeki banyak banget, enak banget jadi kayak gitu. Jadi menjadi tujuan hidup orang.
Nah, ini kalau dibiarkan terus, korun seperti ini, kalau ada korun lagi, itu ya benar-benar memang bisa menjadikan orang bergeser tujuan hidupnya. Makanya teman-teman tuh nggak usah terlalu banyak scroll Instagram atau TikTok atau apa gitu. Itu kalau ketemu teman-teman lagi di halaqah seperti ini, di majelis seperti ini, insya Allah pikirannya itu akhirat. Tapi begitu scroll Instagram beda lagi udah. Wah enak ya jadi kayak gitu. Wah punya iPhone sekarang udah ada iPhone 15 gitu ya. Walaupun orang yang pertama itu ternyata tidak hutang segala macam itu kan segala cerita lucu di baliknya gitu. Tapi saya ngerti musik kayak gini. Jadi tidak merasa bahagia. Dan memang manusia sifatnya seperti itu. Misalnya gitu. Nabila sama siapa ya? Misalnya sama Uni datang ke rumah saya misalnya. Nabila sama Uni. Nih posisinya kan sama nih. Nabila sama Uni di hadapan saya ini kan sama. Oke, katakanlah terus saya kasih Nabila uang 100.000. Terus saya kasih, ya katakanlah 100.000. Senang nggak dikasih 100.000? Merasa bahwa, wah kok saya dikasih? Pasti akan merasa senang. Ya kan? Tapi setelah itu, saya ngasih ke Uni 200.000. Masih senang apa enggak? Ah, itu manusia. Paham kan? Padahal, saya nggak kasih Nabila pun, saya cuma kasih Uni tok, itu Nabila juga harusnya nggak boleh sakit hati. Harusnya. Wong dia tidak rugi apapun. Lah ini udah dikasih, kok merasa rugi? Kok merasa, saya kok? Nah, itulah manusia. Jadi, tapi itu mainannya perasaan. Kalau kita pakai logika, ya dapat 100.000 pun saya udah dapat loh. Daripada nggak dapat, wong saya juga tidak tanpa usaha dapat 100.000. Ya masalah Uni dapat lebih ya itu urusan Uni lah, itu rezekinya dia udah biarin aja gitu. Nah itu kan kalau pakai logika, tapi kalau pakai perasaan ngamuk itu. Lah kok dia yang dapat lebih banyak, perasaan yang lebih rajin datang saya, misalnya begitu. Ya akhirnya dibawa-bawa semua itu prestasinya, padahal tadinya tuh ikhlas, tapi kadang seperti itu kan jadi kayak ikhlas. Ini makanya orang yang punya akal insya Allah nggak akan seperti itu. Yang hatinya itu paham betul kemana hidupnya akan pergi, itu akan tetap istiqomah dengan logika, dengan ilmu, bukan dengan perasaan dan hawa nafsu. Itu yang berat itu kontrolnya. Ya nggak apa-apa, kadang kita pasti akan ada lah fase seperti itu, bukan berarti. Ya, saya juga kadang seperti itu juga, gitu. Tapi minimal ketika merasa seperti itu harus langsung sadar, nggak boleh, saya nggak boleh, ditahan. Ya. Karena saya sering banget ngomongin masalah warisan, laki-laki perempuan apa segala macam gitu kan beda-beda gitu kan. Ada yang merasa saya lebih berjasa kok saya dapatnya sedikit dan seterusnya. Ada yang kemudian masing-masing sama-sama nggak berjasa ya biasa saja lah gitu sebagai anak yang biasa saja, sebagai ahli waris yang biasa saja. Terus kok merasa kok saya dapatnya dikit dan seterusnya, sedangkan dia dapatnya banyak. Jadi memang masalahnya itu karena orang lain dapat banyak, bukan karena dia dapat dikit. Karena sebenarnya kalau dia nggak dapat, asalkan orang lain nggak dapat lebih banyak, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, maka saya sering sekali menyadarkan, sering sekali ngomong kepada mereka. Meskipun itu kalau kejadian ke saya mungkin saya juga berat, tetapi ya kebetulan tidak kejadian sama saya bisa ngomong, Bu, Ibu kan dapat warisan ini itu atas hasil kerja Ibu atau bukan? Bukan sih. Ya udahlah, Om ini dapat juga tinggal nerima gitu. Oh ngapain protes, ya urusan orang lain dapat lebih banyak ya udah gitu. Itu rezeki dia. Aku tidak mudah ya mempraktekkan teori itu tuh mungkin tidak mudah gitu di dalam posisi tersebut. Tetapi ya kalau dilogikakan, kalau dipikir-pikir, ya kan begitu. Kita dapat itu juga cuma tinggal dapat kok. Kebetulan bapaknya mati duluan. Coba kalau dia mati duluan, kan nggak jadi dapat. Gitu. Cuma karena kebetulan saja, karena memang Allah memberikan, mentakdirkan seperti itu ya sudah. Nah ini makanya orang yang hati-hatinya waqala alladziina yuridunal hayatad dunya, yang hatinya tuh condong kepada kehidupan dunia. Nah, ini kasihan. Ini kasihan tuh orang-orang yang seperti ini, yang pengen banget hidup di dunia ini enak, ya, yang sampai dia lupa akhirat, tetapi di dunia juga nggak dapat, cuman pengen doang. Ini kasihan sekali orang itu. Ya mbok iya, yang udah nggak dapat kehidupan dunia, ya wah apa-apa deh, saya nggak dapat dunia, yang semoga di akhirat saya dapat banyak ya, saya bahagia ya, saya bisa senang ya di sana, saya mudah ya hidupnya di sana itu. Ya di dunia mah, ya gitu itu nggak masalah. Gitu. Semoga orang-orang yang susah di dunia itu punya kesadaran seperti ini. Sebagaimana orang yang kaya juga semoga
Ya Allah, ini dunia juga, ya saya mentok bahagia, mentok dengan dunia ini, mentok segini. Ternyata kebahagiaan di dunia ini ya cuman segini aja batasannya. Jadi saya lebih berharap sama akhirat. Tapi ini dunia ya, ya saya punya alhamdulillah gini-gini, tapi ya udah gitu. Bukan satu hal yang kalaupun harus diambil, harus saya gunakan untuk perjuangan atau apa, ya saya rela saja. Terus ambil aja. Gitu. Nah ini orang itu harus punya sikap seperti itu. Yang miskin punya kesadaran bahwasanya ya udah di dunia. Katakanlah itu yang mempermudah dia ya. Karena kan dia juga nggak tahu mentoknya kenikmatan dunia itu sampai mana, kan juga belum tahu dia. Kan gitu ya. Ya katakanlah kalau mau mengandalkan kehidupan dunia, ya seenak-enaknya orang kaya juga pasti ada mikirnya gitu-gitu. Ya kalau bisa ke sana boleh, tetapi kalaupun tidak, ya di dunia udah susah ya, semoga di akhirat gampang lah. Minimal itu caranya. Kalau orang kaya, oh ternyata kenikmatan itu ya mentok cuma segini aja gitu. Jadi ya kaya sama miskin ya sama-sama aja gitu, misalnya gitu kan. Kemudian adalah saya merelakan hati saya ini untuk tidak mencintai dunia. Saya memiliki dunia, saya menguasai dunia, sehingga dunia bisa saya pegang, bisa saya atur, misalnya untuk berjuang. Tetapi saya tidak ingin memasukkan dunia ini di hati saya, karena kalau sudah masuk di hati itu dikeluarin susah, sakit, gak enak. Ya, sesuatu yang sudah kita ekspektasikan menjadi sesuatu yang akan mengenakkan kita, kok ternyata harus kita relakan, itu menyakitkan, gak enak. Nah, nggak usah kok kayak gitu. Orang itu dia kalau dalam kondisi biasa saja itu nggak butuh sama barang itu. Giliran barang itu hilang baru bingung. Padahal juga kalau ada nggak dibutuhkan. Anda nggak yang seperti itu? Banyak. Kayaknya tuh, waduh kok itu hilang ya, waduh gimana ya. Padahal juga pas ada juga nggak diapa-apain gitu. Itulah manusia. Ya, terlalu dunia hatinya itu di dunia. Jadi yang menjadi poin bukan kaya atau miskin ya. Kaya atau miskin itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika hati ini kok kemudian condong kepada dunia. Yuridunal hayatad dunya. Ya, menjadi tujuan utama hidupnya itu adalah dunia. Kaya tujuannya adalah dunia, akhirnya jadi sombong kayak Korun kayak gini. Miskin tujuannya dunia, jadinya sama orang yang hasad ini kepada Korun. Ini dua-duanya nggak bener ini. Ini contoh nih, mau kaya atau miskin itu sama-sama punya potensi untuk salah di dalam melihat dunia. Sebagaimana mau kaya atau miskin sama-sama punya potensi benar untuk melihat dunia. Oke, nah ini jadi kisah awal adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan itu bisa menjadikan orang bias terhadap kehidupan dunia ini tujuannya kemana. Yang kedua adalah kekayaan itu bisa menjadikan seseorang itu bias kehidupan itu arahnya. Nah mungkin kalau pasangan itu ya siapa ya, Nabi Yusuf misalnya, itu kan fitnah pasangan bisa menjadikan atau lawan jenis itu bisa menjadikan manusia itu bias. Ya Zulaikha, ya kan kemudian nggak tahu itu Zulaikha atau bukan itu. Pokoknya Imro'atul Aziz, ya istrinya Aziz, istrinya raja. Tapi kebanyakan ulama bilang bahwasannya yang jadi istrinya Nabi Yusuf itu bukan yang dulu pengen selingkuh sama Yusuf. Beda, bukan. Masa istrinya Nabi dulu pernah pengen selingkuh, itu kan kayaknya terlalu buruk kan gitu ya. Nah itu ada banyak ulama yang kemudian mengatakan bukan yang itu, bukan yang kemudian dulu pengen, kemudian sampai mau selingkuh, akhirnya nanti jadi istrinya. Itu banyak ulama yang bilang bukan yang itu. Itu adalah istrinya raja yang kepengen selingkuh sama Nabi Yusuf. Nanti Nabi Yusuf dapat istri, ya Zulaikha itu apakah istrinya raja atau istrinya Nabi Yusuf, saya tidak tahu. Tapi itu jelasnya dua orang yang berbeda. Itu juga bisa jadi itu bahwasanya pasangan atau kenikmatan punya pasangan itu bisa membiaskan tujuan awal kita hidup di dunia ini apa. Ini maka hati-hati. Ini tentu diterangkan untuk pelajaran buat kita. Baik. Innahu ladzu hadzin 'adzim wa qala alladziina utul 'ilma, dan berkatalah orang yang punya ilmu, maksudnya yang paham betul kehidupan ini tujuannya apa, yang paham betul bahwasanya dunia ini itu cuman sampai mana sih, yang paham betul sesungguhnya yang harus dikejar, yang harus dipersiapkan itu akhirat. Wailakum, kalian itu, nah, kurang lebih seperti itu. Tsawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Pahala Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal baik. Ya, jadi pahala dari Allah, balasan dari Allah itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang kamu inginkan. Nah ini sebagai pelegah hati. Sebagai pelegah hati. Bukan karena ini ya. Jadi kemarin saya katakan ada dua orang kemudian mengatakan hal demikian. Alah cuman dunia. Itu ada dua. Satu adalah yang memang dia lebih kepengen akhirat. Yang satu lagi itu adalah kayak semacam pembelaan, pembenaran. Alah gitu. Jadi karena nggak mampu saja. Gitu. Nah itu juga jelek gitu masih.
Alah dunia itu kan, dia itu juga entah duitnya halal apa haram, gitu-gitu lah biasanya tuh yang menjelek-menjelekkan, terus belum tentu kayak gitu, ntar dia malah apa segala macam, akhirnya jadi negatif juga, jadi ngomongin orang juga gitu, jangan gitu. Nah, tetapi ini orang-orang yang kemudian punya ilmu mengomentari orang-orang yang kemudian kepengen tadi. Wailakum, celakalah kalian. Maksudnya ya, alah udahlah nggak usah terlalu kepengen. Ya alhamdulillah kita senang lihat orang orang kaya itu senang gitu. Sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Tapi kalaupun nggak punya, tenang aja, pahala Allah itu jauh lebih baik. Kalau kamu kok mau beriman sama mau beramal soleh itu pasti kamu akan dapat banyak hal yang baik. Nah, ini menguatkan orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kalaupun di dunia ini dia merasa nggak dapat apa-apa, itu tenang aja. Gitu. Kalau merasa bahwa di dunia ini ada orang zalim, kok hidupnya enak, kekuasaannya banyak, hartanya banyak, bisa mengintimidasi orang, tapi kok ya baik-baik saja, gitu. Kok nggak kemudian kena azab itu, ya tenang aja. Kenapa? Karena sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya orang baik, gitu aja. Saya kalau nggak dapat sekarang, ya besok dapat kok. Bukan berarti kemudian mengatakan, oh dia ntar di neraka itu. Jangan kayak gitu juga. Karena tidak boleh kita kemudian mengharapkan orang itu mati dalam keburukan. Jangan juga. Gitu. Tapi yang jelas, ya selama kita amal baik, kalaupun saya nggak dapat sekarang, tenang. Di akhirat nanti dapat. Pasti. Pasti. Tapi butuh kesabaran. Wala yulaqqaha illas sabir. Dan tidak akan bisa menemuinya. Tidak akan bisa sampai ke pahala yang luar biasa itu, bisa menikmati pahala yang luar biasa itu, kecuali orang yang sabar. Sabar ketika mau melakukan ketaatan, butuh kesabaran. Ya, mau ngaji, ya butuh diluangkan waktu, padahal di malam minggu, kebetulan hujan juga sih, nggak bisa kemana-mana juga sih, ya ngaji aja lah, katakanlah begitu. Tapi kan ada waktu-waktu di mana lebih pengen hangout, atau mungkin apa, segala macam gitu. Tapi ya sengaja, butuh kesabaran. Untuk kemudian memaksa diri melakukan kebaikan itu butuh kesabaran. Dan juga butuh kesabaran untuk seseorang itu kemudian meninggalkan kemaksiatan yang dia bisa lakukan sebenarnya. Nah, kalau zaman dulu kemaksiatan itu agak susah, agak mahal. Ya, mau ngegibah harus ketemu orang, mau mabok harus pakai duit, mau main cewek dalam tanda kutip harus ada duit, harus keluar, harus effort, harus ketahuan orang. Sekarang itu mau lihat cewek atau melihat cowok bisa pakai pakai apa Instagram, pakai ini bisa. Kayaknya lebih berat lagi, kita harus sabar betul gitu untuk jangan gitu kan ya, untuk kemudian mau buka apa jangan, atau kalau kok pas kelewat langsung di skip gitu ibaratnya, misalnya seperti itu. Makanya memang kalau zaman dulu itu saya kebetulan Libya, kampus saya itu kan depannya mall Pejaten Village, itu ya bisa dikatakan agak menengah ke atas lah. Nah, kalau mall menengah ke atas itu kan tahu sendiri kayak gimana pengunjung-pengunjungnya itu. Ya, yang pakai rok mini lah gitu, itu banyak banget gitu. Makanya dosen saya itu mengatakan gini, kalian sebagai pelajar jangan sering-sering ke mall itu. Ke situ kalau emang ada kebutuhan, kalau enggak jangan gitu. Kenapa? Rusak kalian nanti. Itu kata dosen saya. Berarti ya sama, kalau dulu itu harus datang ke tempatnya, kalau sekarang itu di virtual tuh bahasanya udah bisa. Jadi ya memang jangan terlalu kebanyakan juga sih untuk di Instagram, nongkrongin Instagram, nongkrong nggak tahu kalau TikTok, saya juga nggak punya TikTok juga. Tapi ya Instagram itu ya, janganlah kalau Instagram. Ya kalau di YouTube ya cari ngaji aja, atau mungkin kalau di Instagram ya kan biasanya itu explore atau apa sih namanya? Itu kan tergantung apa yang sering kita cari kan gitu. Nah, itu juga pokoknya perluin aja dengan hal-hal yang baik, supaya karena ala inna nafsa, kata Ibnu Qayyim, insyaghalathu hasanatun wa illa syaghalatu al syar atau kama qala. Jiwa ini, nafsu ini, kalau tidak kamu sibukkan dengan hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal yang buruk. Pilihannya dua itu aja. Nah, ini makanya kalau zaman sekarang tuh yang penting nggak melakukan yang haram, ya udah baik sekali. Yang penting tidak melakukan yang haram itu udah baik sekali. Karena yang haram itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Sekarang itu. Maka sekarang itu melakukan yang tidak haram pun itu sudah bagus kan. Misalnya, daripada scroll nggak jelas nanti malah lihat yang nggak jelas, sudah nge-game aja lah. Nge-game itu nggak apa-apa lah gitu. Ibaratnya nge-game itu udah oke lah, gitu, udah bagus lah gitu. Daripada ntar yang nggak jelas ini udah baca novel misalnya. Itu satu hal yang mungkin bisa dikatakan zaman dulu buang-buang waktu. Tapi zaman sekarang itu adalah
saya melakukan ini untuk meninggalkan maksiat. Gitu. Jadi jauh lebih bagus itu. Makanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan hukum mubah itu tidak ada. Mubah itu nggak ada. Yang ada itu adalah wajib atau haram. Titik. Dua itu. Kenapa? Karena begini. Eh, seseorang ketika melakukan hal yang mubah, itu artinya pasti ada hal yang sifatnya haram yang ditinggalkan. Pasti. Padahal meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Berarti melakukan yang mubah hukumnya wajib. Karena dengan melakukan yang mubah, dia akan meninggalkan yang haram. Gitu. Nah, itu rekayasa. Jadi kalau makanya nih semoga malaikat ngerti kaidah itu juga gitu ya. Jadi kalau kita kenapa kok nge-game aja misalnya gitu, atau kenapa kok baca novel aja, kenapa kok ini? Itu saya sedang meninggalkan yang haram kan. Jadi oke, berarti melakukan hal yang wajib kan gitu. Ya, itu enak gitu. Nah, itu beberapa kaidah di dalam kitab Lubul Usul itu, di dalam kitab usul fikih itu gitu. Jadi sebenarnya gitu. Oke, memang pembagiannya sudah 5 itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tetapi sebenarnya makruh pun bahkan tidak hanya mubah, makruh pun itu mengandung unsur wajib gitu di dalam. Melakukan yang makruh itu mengandung unsur wajib karena di dalamnya meninggalkan sesuatu yang haram. Tidak mungkin seseorang melakukan hal yang mubah kecuali dia sedang meninggalkan yang haram. Nah, ini kok kayaknya sekarang tuh kaidah itu kok lebih relate buat kita. Udahlah, kita pakai kaidah yang gampang-gampang itu aja. Biar lebih mudah masuk surganya. Ini semoga malaikat juga mendengarkan hal ini dan tahu, oh kayak gitu, oke. Gitu. Supaya kita lebih mudah hisapnya. Jadi kenapa kok main-main aja? Kok kemudian ini? Ya itu sedang meninggalkan yang haram. Kok kenapa kok tidur aja? Ya itu meninggalkan yang haram. Gitu. Oke. Nah, wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan tempat yang baik itu kecuali orang-orang yang kemudian bersabar. Yang bersabar apa namanya atas tadi dalam ketaatan atau bersabar di dalam meninggalkan maksiat dan juga bersabar ketika menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah sekarang saya ditakdirkan punya orang tua yang harus saya nafkahin dan punya adik yang harus saya nafkahin juga. Ya sudah, itu adalah jatah saya menerima, saya bersabar, pasti Allah akan mampukan saya karena memang tidak mungkin seseorang hamba itu kok dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Oke, sabar. Nah, itu pasti akan mendapatkan balasan. Ya, tadi bahwasanya tenang aja. Sabar itu sebentar kok. Cuman sampai mati kan gitu ya. Dan kemarin kan kita katakan sabar itu sampai mati, tenang aja. Ini nggak lama kok. Cuma sampai mati aja. Setelah mati udah itu nggak ada beban sama sekali. Kita tinggal istirahat, kita tinggal menikmati hasilnya. Itu dari mati sampai selama-lamanya. Oke. Fakhasafna. Kemudian setelah orang-orang itu kemudian mengatakan, wah ini mungkin ya kayak penyakit ain gitu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Dan orang-orang kan pada Qarun saya pengen top kayak dia, pengen kayak dia, mau hidup kayak dia, pengen enak sekali dan seterusnya. Ternyata banyak orang yang ngomong kayak gitu, tiba-tiba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan dirinya, yaitu si Qarun itu, sama rumah-rumahnya, sama harta-hartanya, semuanya dibenamkan di bumi. Makanya kita kenal kalau nemu harta di dalam tanah itu disebut sebagai harta karun. Ya karena korun itu, ya memang karena korun itu. Kita sebut ke harta karun itu ya karena cerita korun itu. Jadi kalau kita nemu harta, ini hartanya korun ini gitu. Nah, boleh nggak diambil? Boleh aja, nggak apa-apa. Itu namanya itu apa sih? Harta temuan itu apa? Allah Akbar, kok lupa saya. Yang zakatnya 20%. Bukan apa namanya? Rikas. Nah, rikas itu adalah harta yang tidak atau harta yang peninggalan orang kafir zaman dulu. Itu namanya rikas. Tapi kalau kita nemu jam di jalan itu bukan rikas namanya. Itu namanya lukotoh. Lukotoh itulah yang harus kemudian kita umumkan setahun. Kalau nggak ada yang ini boleh dipakai silahkan. Nah, tapi kalau rikas itu, ini punya orang kafir, lu punya kauron nih beneran, udah ambil aja, tapi kena zakat. Nah, itu beda ya, antara rikas dengan lukotoh itu dua hal yang berbeda. Lukotoh itu kecil-kecil biasanya, nemu jam, ya tapi kalau jamnya harganya 300 juta ya lumayan juga sih, ya atau mungkin apalah begitu misalnya. Oke, tapi kalau lukotoh itu nggak boleh dimilikin, harus diumumkan dan seterusnya. Beda kalau rikas itu bisa langsung dimilikin, tapi ada zakatnya. Baik. Fakhosaf langsung dibenamkan. Nah inilah gara-gara banyak orang yang kayak gitu tiba-tiba langsung dibenamkan.
Ini makanya kalau orang pamer-pamer itu kan biasanya ditulisin, Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Supaya orang lain tidak kemudian penyakit ain, nanti kalau kena ain nanti dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Akhirnya orang sekarang kalau pamer pakai Masya Allah. Tapi Masya Allah cuma sebagai benteng biar nggak ain aja. Gitu. Tidak kemudian menunjukkan bahwasanya ini itu adalah karunia Allah kepadaku. Memang di satu sisi, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu satu sisi. Kalau kamu punya kenikmatan, itu ya tampilkan. Supaya apa? Supaya kemudian orang mungkin terinspirasi dengan kenikmatan itu, kemudian dia bisa lebih berhusnudzon sama Allah, kemudian bisa, ya seperti itulah. Alhamdulillah saya itu ya meskipun kuliah di kampus umum, tapi alhamdulillah dekat dengan Al-Quran, bisa ngafal Quran, bisa gini-gini, dan seterusnya. Itu kan tahadduts bin nikmah, itu kadang perlu. Ya, untuk kemudian mengekspresikan bahwa kita itu ridho. Karena memang di dalam satu hadis juga dikatakan inna min khiyari ummati, termasuk salah satu orang terbaik dari umatku itu adalah man yadhakuna jiharun li saati rahmatillah. Orang yang ketawanya itu suka kencang-kencang. Yang kalau ketawa tuh lepas kayak benar-benar nggak punya beban sama sekali. Hidup itu pokoknya enak aja. Pokoknya kalau melihat orang itu tuh bawaannya, vibe-nya itu positif kalau sekarang. Apa namanya itu, selalu selalu bahagia, kayaknya hidup tuh enak sekali hidupnya dia. Terus nggak ada beban sama sekali, ban bocor ya tetap senyum, apa pokoknya enak banget hidup itu. Itu untuk menunjukkan bahwasanya dia ridho terhadap kenikmatan Allah, untuk menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah tuh banyak kayak gini, kok kita harus sedih? Enggak sedih. Oh, kita semuanya dikasih nikmat senikmat ini, sebanyak ini. Ya, untuk menurunkan apa vibe positif tadi kepada orang. Udahlah, hidup pun dibikin santai aja. Kayak gini, mas gampang, ini apa gampang. Gitu. Jadi dia merasa hidup ini tuh semuanya nikmat. Tetapi wayabkuna sirran khaufan min adzabillah. Tetapi ketika sendirian dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, ya Allah maafin dan seterusnya. Tapi ketika di hadapan orang itu dia tidak menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang tadallul, yang taat, yang takut, Masya Allah, astagfirullah, kayak gitu gitu. Terus pokoknya ngakak aja kerja aja gitu. Menunjukkan saking enaknya hidup ini. Untuk menunjukkan bahwasanya dia itu sangat ridho terhadap ketentuan Allah. Tetapi ketika sendirian, baru dia kemudian beristighfar, dia nangis, dia takut sama Allah dan seterusnya. Ya, bukan kebalik, lagi sendirian dia itu buka-buka yang nggak benar gitu, misalnya gitu ya. Waliyadzubillah, ya semoga kita dijaga dari itu semuanya. Tapi di depan orang itu kayaknya orang yang khusyuk sekali, yang gitu. Itu kadang malah nyebelin orang seperti itu. Jangan seperti itu ya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang seperti itu. Oke, langsung dibenamkan, plus begitu. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka dalam kondisi itu tidak ada satupun orang yang dia gaji, pegawai apapun itu, hartanya dia tumpuk itu, nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan dia pada saat itu. Yalah, dia memang nggak ada, nggak akan pernah ada gitu. Tapi kan jadi sadar bahwasanya, ya Allah, ternyata dunia seisinya itu nggak ada maknanya ketika kita sudah tidak dalam kondisi bisa menikmatinya lagi. Memilikinya tapi tidak bisa menikmatinya, apa value? Punya, kemarin kita katakan punya Alphard 10 misalnya, punya rumah yang luas misalnya, bisa beli makanan apa saja yang dia mau, tapi ternyata sama dokter nggak boleh makan kecuali nasi putih sama sayuran aja, yang itu pun nggak boleh ada garamnya apa segala macam. Apa nikmatnya itu semua? Oh, ternyata kenikmatan itu adalah ketika bisa makan nikmat, nggak mikir, udah gitu ditraktir lagi, wah itu nikmatnya luar biasa, udah kaya sekaya-kayanya orang. Makanya jadilah orang kaya. Kaya apa? Bukan masalah nominal, tapi masalah tidak butuh kepada apapun lagi. Saya untuk bahagia itu gampang. Nah itu, orang yang bahagianya gampang itu berarti orang kaya. Orang yang bahagia itu harus menjadikan anaknya jadi presiden atau wakil presiden, itu nggak kaya itu. Orang mau bahagia repot amat gitu. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadilah orang yang kaya. Yang kalau mau bahagia itu gampang sekali. Apa dikit bahagia, apa dikit bahagia. Pokoknya dikasih orang apa namanya nasi pecel harus bahagia, senang. Alhamdulillah pas lapar kan gitu ya. Nah itu misalnya seperti itu. Jadilah orang yang bahagia. Makanya sering-seringlah kemudian ketika bahagia itu mengingat, ya Allah, hidup enaknya kayak gini ya. Kita yang banyak masalah, misalnya teman-teman nih, saya membahasakan teman-teman, penghasilan ini cuma gini-gini doang,
apa namanya, pasangan belum ada tapi kok bisa ngakak, itu kayak udah seneng banget ya. Udah kebagian, memang Allah itu luar biasa ngasih ngasih rizki itu kepada setiap orang, nggak pandang bulu, yang kaya yang miskin tetap dikasih bahagia. Wah, itu kenikmatan saya, memang luar biasa. Allah itu, kasih sayangnya Allah itu bisa menjangkau siapapun tanpa syarat. Tanpa syarat harus kaya dulu, harus punya pasangan dulu, harus punya apa namanya, anak dulu, harus punya ini itu dulu. Pokoknya bahagia, jatah bahagia, dapat bahagia, bahagia aja. Betapa Allah itu luar biasa kaya gitu ya. Sehingga saya itu udah kaya. Kenapa? Karena saya bisa bahagia dengan kondisi yang saya seperti ini. Nah, itu. Jadi lebih bahagia, lebih independen. Untuk bahagia itu gampang. Tapi kalau bahagia kok harus nunggu ini itu segala macam. Wah, itu tuh. Orang yang seperti itu tuh repot sekali hidup. Orang tidak kaya itu. Dia adalah orang yang terbelenggu, orang yang kemudian apa namanya, tidak merdeka. Karena mau bahagia itu repotnya luar biasa, syaratnya banyak, ngerepotin orang banyak. Mas, jangan jadi orang yang mau bahagia aja harus ngerepotin orang banyak. Oke, wa makana minal muntasirin, dan dia juga memang bukan orang yang akan ditolong sama Allah. Yang bisa menolong Allah saat itu hanya Allah saja. Yang bisa menolong Korun saat itu hanya Allah saja. Tapi Allah juga nggak tolong. Gitu. Nah, terus, oke, kemarin kamu sombong gini-gini kan, merasa bahwa itu adalah usahamu. Oke, sekarang kalau saya hajarkan kayak gini, kamu bisa apa? Ayo lawan. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ternyata nggak bisa. Itulah di situ sadar. Ya walaupun kesadarannya sudah tidak bisa sudah telat kan ya pada saat itu. Fa'asbahal ladzina tamannau makanahu. Nah, ini makanya omongan orang itu jangan jadi patokan, jangan jadi tujuan. Kenapa? Karena wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Maka setelah melihat kejadian Korun dibenamkan, fa asbahal ladzina tamannau. Orang-orang yang kemarin, orang-orang yang kemudian menginginkan posisi seperti Korun kemarin, yang bilang, wah Korun tuh hidupnya enak ya, wah gini-gini. Langsung berubah saat itu. Yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Langsung berubah. Ya memang Allah tuh ngasih rezeki udah masing-masing. Udahlah saya dapat kayak gini enggak apa-apa ya. Udah beda langsung. Pandangan tentang Korun itu sudah takut lagi untuk berharap seperti Korun. Makanya kalau tujuan yang kita lakukan, kita kok effort untuk apa namanya, tujuan adalah perkataan orang. Orang itu bisa kayak gitu. Yang kemarin bilang wah hebat, sekarang nggak apa-apa deh kayak gini aja deh. Capek sendiri. Ngapain kita kok beramal kok hanya karena orang-orang itu seperti itu. Gitu. Ya bukan berarti itu buruk, ya memang seperti itu. Makanya yang salah itu adalah yang melakukan sesuatu yang sudah effort sana sini apa maksain ini itu kok hanya supaya dibilang orang. Itu adalah orang yang paling tidak merdeka. Itu diperbudak oleh asumsinya sendiri terhadap penilaian orang. Padahal orang juga belum tentu segitunya juga sih. Gitu. Cuman dia itu merasa kalau bisa begini itu orang akan bilang begini. Ya, padahal orang juga belum tentu peduli juga. Gitu. Kalaupun peduli ya mungkin cuma di depannya doang, di belakangnya udah nggak peduli lagi. Jadi kenapa kok itu jadi tujuan, itu jadi masalah. Itu yang salah siapa? Yang punya tujuan perkataan orang itu, bukan orang yang kemudian tidak mengapresiasi. Itu. Oke. Jadi orang-orang itu langsung yaquluna wa ka'annam. Aduh, Allah itu memang telah yabsutur rizqa, melapangkan rizki liman yasha wa min ibadihi, kepada orang-orang kepada hambanya, wa yaqdir, dan juga menyempitkan bagi seseorang, yang mana menurut mereka itu adalah bahwasanya yang namanya rizki itu ya antara cuman sesuatu yang sifatnya benda saja. Padahal rizki itu banyak sekali, ya. Rizki itu banyak sekali, ya termasuk akhlak yang baik, teman yang baik, kemudian tidak punya, tadi, rizki itu salah satunya adalah kenikmatan, ya mungkin kalau rizki katakanlah kita, rizki itu adalah harta gitu ya, tapi ya rizki berarti bukan satu-satunya kenikmatan. Kenikmatan itu ya alhamdulillah tidak punya beban apapun, mau kayak gini ya nggak salah, kayak gini nggak salah, mau kayak gini itu bebas, nggak takut dihujat orang, mau kayak gini. Jadi kayak misalnya Nabila mau ngapain aja kan, mau nongkrong kayak mau apa itu kan bebas gitu. Nggak tertuntut harus memuaskan kata orang. Itu satu kenikmatan yang tidak semua orang miliki. Beberapa orang mau tampil di hadapan orang ramai itu penuh pertimbangan, harus begini, harus begitu. Kalau nanti kayak gitu nanti follower saya turun apa? Itu repotnya luar biasa. Gitu. Oke. Walau amanna Allahu alaina la khasafa bina. Ya. Kalaulah Allah tidak memberikan kebaikan kepada kami,
La khosafa bina. Berarti kita kemarin itu juga layak untuk kemudian dibenamkan di dalam bumi juga gitu. Tapi untungnya kita bukan korun doang ya, alhamdulillah gitu kan. Udahlah cukuplah pakai pakai motor Supra aja lah, nggak usah yang bagus-bagus lah, pokoknya kayak gini syukur aja, yang penting syukur, jangan sampai dibenamkan kayak korun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan apa namanya, jadi pelajaran. Ternyata orang yang melihat itu kan shock betul lah. Korun tiba lagi gagah-gagahnya kayak gini tiba-tiba blesek gitu kan, habis semuanya. Gimana nggak kaget orang yang kemarin pengen jadi, waduh bahaya ternyata kayak gitu. Udah nggak usah aja lah gitu. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai bahwasanya sesungguhnya orang kafir itu orang yang ngingkar, orang yang sombong kayak itu tuh memang benar-benar nggak akan pernah beruntung. Orang yang seperti itu sebenarnya nggak akan benar gitu. Ujung-ujungnya itu pasti akan masalah gitu. Jadi udahlah nggak usah kepengen sama orang yang jelek. Ya, jadi kalau pakai logika, pakai ilmunya. Kadang kita iri sama orang yang berbuat jelek, kok dia baik-baik saja. Sedangkan kita sudah berbuat baik, tapi malah nggak mendapatkan hak. Nah, pertanyaannya, kok bisa orang iri kepada orang jelek gitu? Pengen jadi jelek? Kan enggak kan? Tapi kenapa harus iri? Ya udah, nggak usah iri. Alhamdulillah kok saya bukan orang yang zalim. Ini saya ingat betul, ini pesan ibu saya. Dulu itu pernah kita itu kena musibah, kecolongan sesuatu. Kecolongan sesuatu. Yang kemudian kita tuh sedih gitu, mesti gregetan sama orang yang kemudian ngambil itu, yang agak orang dekat juga gitu, awalnya itu ada orang dekat juga, yang ngambil sesuatu gitu kan, gregetan gitu, wah hilang apa segala macam, itu pun ketahuan setelah sekian lama, oh ternyata orangnya ini yang ngambil, wah itu kita gregetan, sebelnya luar biasa, marahnya luar biasa tuh sama orang itu, wah kita ini apa segala, wah kena musibah apa segala macam, tapi kata ibu saya, ya oke ini musibah ya, kita kehilangan segala macam, tetapi ibu tetap bersyukur. Loh, kok bisa bersyukur? Ternyata anak-anak ibu ini adalah sebagai korban kezaliman, bukan orang yang zalim. Betapa sedihnya ibu kalau jadi, saya, kenapa kita harus iri kepada orang yang zalim? Ya alhamdulillah syukur kok bukan kita yang zalim. Udah itu aja gitu. Wah itu tuh satu hal yang kemudian membuat apa ya, kehilangan itu jadi nggak ada maknanya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting saya bukan yang zalim. Gitu. Nah, itu pesan yang alhamdulillah masih sampai sekarang itu saya ingat betul. Jadi kalau kita terzalimi atau ada orang zalim kok baik-baik saja itu, ya Allah, alhamdulillah kok saya bukan orang yang zalim itu, dan semoga tetap istiqomah menjadi orang yang tidak zalim. Nah itu, ini makanya ada satu kenikmatan yang luar biasa yang teman-teman tuh harus melihat. Oke. Tilka darul akhiratu naj'aluha. Ini kalau kita mau sampai akhir sekalian beres, tetapi kayaknya kebanyakan. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Oke, kita agak cepat saja, tidak masalah. Kita agak cepatkan saja. Tilka darul akhirah. Nah, ini kisah Qarun sudah selesai. Barulah tilka darul akhirah. Allah memberikan apa namanya? Kesimpulan gitu. Tilka darul akhirah, itulah rumah yang ada di akhirat itu ya seperti itu. Ya, rumah yang di akhirat itu seperti itu. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang mana rumah di akhirat, ya maksudnya surga, itu kami jadikan atau kami peruntukkan untuk orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di dunia dan juga tidak menghendaki kerusakan. Ini tidak disebutkan, diberikan, diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak sombong dan tidak berbuat keburukan. Tidak hanya demikian, tetapi ditambahi yang ingin saja tidak. Bisa jadi orang ingin tapi nggak punya kesempatan. Dia pengen sombong sebenarnya, cuma nggak ada yang disombongin. Dia pengen berbuat kerusakan sebenarnya. Dia pengen maksiat ini itu, tapi nggak punya, nggak bisa, nggak punya kemampuan. Nah, akhirat tidak hanya diperuntukkan bagi yang tidak pengen, yang tidak melakukan, tapi lebih dari itu harus orang yang tidak pengen. Jadi tidak sekedar tidak sombong, tapi pengen untuk sombong saja tidak. Pengen untuk tenar di dunia dengan apa namanya? Dengan sesuatu yang sifatnya adalah prestasi duniawi gitu, itu saja tidak. Ya bahwasanya dia berprestasi itu satu hal, tetapi dia sebenarnya nggak pengen terjadi karena alami, bukan karena dia saya pengen menjadi nomor satu saya supaya gini dan seterusnya. Ini makanya saya melihat buat teman-teman nih, mungkin sekarang lagi susah, siapa tahu nanti disumpahin sama emak jadi orang kaya gitu kan. Nah biasanya kalau orang kaya dari susah itu
besoknya itu dia beli hobinya dia yang dulu nggak kesampaian. Ini kenapa? Ini adalah hobi yang dulu tertunda, yang dulu nggak bisa. Itu kayak berarti tujuan dunia itu memang itu gitu. Pokoknya ini adalah menyelesaikan hobi yang dulu tidak terselesaikan. Saya pokoknya satset beli ini beli itu. Janganlah seperti itu. Gitu. Ya artinya, ya alhamdulillah saya dapat kayak gini. Ya saya di posisi ini juga bukan merupakan tujuan. Ya saya pokoknya lakukan yang terbaik. Karena memang kalau kita melakukan sesuatu itu sebaiknya mungkin, gitu ya. Sebaiknya mungkin, sehingga mungkin hal itu yang menjadikan Allah memberikan saya kenikmatan berupa harta yang melimpah apa segala macam. Tapi jangan kemudian membenarkan, mengikuti seluruh keinginan yang dulu tertunda. Ya, ini kan berarti dulu nggak maksiat itu cuma karena nggak bisa, bukan karena nggak mau. Kayalah, meskipun kaya, jangan negatif. Meskipun kaya, yus, biasa saja. Perbesarlah pemasukan, tapi jangan perbesar gaya hidup. Perbesar pemasukan, perbesar harta. Itu supaya apa? Dengan tujuan saya bisa manfaat apa dengan ini? Oke, saya kalau ilmu kayaknya ya kurang lah gitu. Misalnya gitu ya, soleh juga nggak soleh-soleh amat ya. Minimal saya kaya bisa nyumbang banyak kayak gitu. Ini kan jadi alternatif berbuat baik itu seperti itu. Nah, tolong ya besok kalau ini pesan ya, saya curiganya dari teman-teman tuh ada yang tiba-tiba kaya gitu. Entah dapat suami kaya, entah apa kan begitu ya. Nah, itu meskipun besok kaya tetap santai. Ya kaya ya udah gitu kan. Miskin ya udah. Kaya nggak jadi terbang, miskin juga nggak jadi merasa hina, merasa belangsak dan seterusnya. Baik. Ya, jadi akhirat itu yang akan beruntung di sana adalah orang-orang yang pengen sombong saja tidak, kepikiran sombong saja tidak, kepikiran untuk merusak pun tidak. Ya, pokoknya saya nggak maksiat itu ya karena Allah. Nah, besok saya dibisakan untuk maksiat pun ya nggak mau. Ya sekarang memang kebetulan nggak bisa juga sih gitu ya. Nah itu. Baik. Wal akibatul lil muttaqin, dan selalu akibat yang baik itu atau happy ending itu pasti dimiliki oleh orang yang beriman. Wal akibah mungkin kalau kita katakan akan indah pada waktunya itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa saja. Al akibah. Karena memang al akibah itu kan akibat itu sesuatu yang terjadi setelahnya. Itu akibat. Itu bisa baik bisa buruk sebenarnya. Tetapi konotasi wal akibat itu biasanya untuk yang baik. Akibat itu untuk satu hal yang baik. Itu lil muttaqin. Jadi happy ending atau indah pada waktunya itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Mungkin ya itu bisa jadi mantra lah gitu. Kan kalau di 3 itu all is well, all is well. Itu wal akibatul muttaqin. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Itu maksudnya untuk sabar, tetap takwa, untuk tidak melepaskan prinsip-prinsip. Saya tetap nggak boleh ini, meskipun kayak ini tetap saya nggak boleh ini, gitu, dan seterusnya. Yuzzal ladzina amilu sayyiati gimana? Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Nah, dan kondisi akhirat itu seperti apa sih? Orang yang ke akhirat bawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan kebaikan yang sudah dia lakukan. 10 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau lebih dari itu. Terserah Allah. Kenapa? Karena memang kebaikan Allah di akhirat itu tidak berdasarkan kebaikan kita. Tapi kebaikan Allah, balasan Allah kepada kita, itu ya karena rahmatnya Allah. Ya, kalau kita harusnya ya tadi kemarin kita katakan bahwasanya kalau surganya itu adalah surga karena amalan kita, ya surganya paling 60 tahun itu paling lama itu dah. Tapi karena bukan karena amal kita, tapi karena fadlnya dari Allah, ya terserah Allah mau kasih selama-lamanya juga nggak apa-apa gitu. Tapi wa man jaa bisayyi'ati, yang barang siapa yang datang dengan keburukan, maka tidak akan dibalas fala yujzal ladzina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dia hanya akan dibalas kejelekan yang dia lakukan saja. Tidak akan dikali lipatkan gitu. Kemudian lanjut lagi. Ini berarti kita malam ini khataman surat Al-Qasas insyaallah ya. Sudah jam 9. Ini ada satu kisah lagi Nabi Muhammad dengan orang. Kita percepat saja, nggak masalah. Kita insya Allah percepat saja, nggak masalah. Oke. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya zat yang mewajibkan kepada kamu untuk mengamalkan Al-Qur'an. Siapa itu? Yaitu Allah. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepadamu tentang Quran, la radduka ila ma'ad, akan benar-benar mengembalikan kamu kepada tempat asalmu. Oke. Ini adalah kisah
kisah awalnya adalah Nabi Muhammad ketika hijrah. Jadi gini, Al-Qasas itu kan makiyah ya. Makiyah kecuali beberapa ayat, salah satunya adalah ini. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an. Ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah sedang proses hijrah ke Madinah. Yaitu turunnya di kota Juhfah. Di tempat namanya Juhfah. Yang mana ulama berbeda pendapat. Lah terus ini masuknya makiyah apa madaniyah gitu. Disebut setelah hijrah Rasulullah sudah mulai berangkat, tapi disebut setelah dikatakan sebelum hijrah Rasulullah sudah berangkat, dikatakan setelah hijrah Rasulullah belum nyampe Madinah. Nah, ini makanya kan ini berarti bukan madaniyah, bukan makiyah. Pokoknya itu cuma masalah teori saja. Maka dikatakan ini bukan makiyah yang jelas, tapi juga kalau disebut madaniyah belum pas juga gitu, belum nyampe Madinah. Nah, kondisinya adalah ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah. Dari Mekah itu kan tidak langsung ke Madinah, tapi kemana Rasulullah? Rasulullah itu hijrah ke kota ke Gua Thur dulu. Jadi ada nggak ya ininya ya? Peta jazirah. Kelihatan nggak? Oh, kecil sekali. Cara gedenya gimana? Nah, nah, ini Mekah nih, ini Taif, ini Madinah. Kalau mau dari Mekah ke Madinah itu kan ke sini nih, lurus ke utara kan. Tapi Rasulullah itu ke arah Taif dulu, set ke sini dulu. Nah, Gua Thur itu adanya di selatan Mekah. Yang nggak tahu ya sebelah sini apa sebelah sini, pokoknya ke selatan Mekah. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu bahwa Rasulullah itu akan ke Madinah. Dia ngejarnya langsung ke Madinah. Tapi ternyata nggak ketemu dan kayaknya tidak ada jejak apapun. Akhirnya mereka juga nyari ke selatan. Oh mungkin larinya ke Yaman dulu kali, ke arah Yaman dulu. Sini dulu sih, set itu. Sampai kan akhirnya bener-bener mereka itu bisa ngelihat kan bahwasanya udah mau ngintip di Gua Thur itu kan. Ya udah mau ngintip gitu sampai siapa sih Abu Bakar pun ketakutan sekali gitu. Turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kan di situ tuh. Jangan takut, Allah bersama kita. Aman, pokoknya aman gitu. Yang katanya Abu Bakar sampai digigit kalajengking, tapi ditahan. Bayangkan kalajengking Indonesia aja kayak gimana, itu kalajengking Arab gitu. Arab kan konotasinya kayaknya lebih wah kan gitu. Bayangkan, tapi ditahan gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia teriak jadi masalah, karena di luar ada orang kafir gitu. Oke, nah dari sini ke sini, kemudian Juhfah itu ya mungkin katakan di tengah-tengah sini. Sudah aman dari kejaran orang kafir, Rasulullah dan Abu Bakar lari, ya, kemudian ke Madinah di tengah-tengah sini. Nah, ketika di tengah-tengah itu, Rasulullah itu sedang istirahat, kemudian kayak melihat, saya sudah tahu nih kalau ke sana ke Madinah, tapi kalau mau balik lagi ke Mekah itu ke sana. Dan bagaimanapun orang itu pasti punya keinginan untuk pulang kampung, pasti. Kalau melihat kampungnya itu pasti ada ini tersendiri, pasti ada semacam kayak saya pengen balik lagi ke sana, saya pengen untuk tenang di tempat bapak saya lahir, saya dilahirkan di sana, apa segala macam. Jadi Rasul itu nampak pengen sekali untuk balik lagi. Ya nggak meminta ya, tetapi cuman kayak apa saya balik aja ya, saya balik aja ya gitu. Nah, Allah menguatkan Rasulullah dengan la radduka ila ma'ah. Allah yang mewajibkan kamu untuk berpegang pada Al-Quran, sehingga mewajibkan kamu untuk berantem sama Abu Lahab, Abu Jahal, berantem sama tetangga, pokoknya jadi masalah semuanya gitu di Mekah. Kemudian kamu harus terusir, apa segala macam. Itu Allah janji pasti akan mengembalikan kamu ke kota Mekah. Yang kamu sekarang inginkan, yang kamu sekarang merasa kayak, saya sekarang sedang kehilangan Mekah atau kampung saya. Saya diusir dari kampung saya. Tapi Allah janji pasti akan untuk membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun ada tafsiran lain yang ilal ma'ad itu tempat kembali, yaitu mesti Allah akan mengembalikan kamu ke surga. Gitu. Tetapi kalau dari sababun nuzul, maka mengembalikan ke kota Makkah itu adalah yang lebih make sense, yang lebih dekat lah. Gitu. Nah, sehingga benar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ke kota Makkah ketika Fathul Makkah itu. Kembali ke Makkah dalam penuh kedamaian, tidak ada satupun yang bisa mengganggu Rasulullah. Ya meskipun akhirnya tetap balik ke kota Madinah. Meskipun tetap balik ke kota Madinah. Yang ini ada kisah yang luar biasa, heroik.
Di orang-orang Madinah itu ketika Fathul Makkah apa segala macam, Rasulullah itu membagi-bagi harta, ya harta rampasan, fai apa segala macam itu. Kan di Mekah akhirnya jadi ada harta fai, harta rampasan yang bukan ghanimah. Kalau ghanimah kan perang, kalau fai kan tanpa perang. Tapi diberikannya itu kepada orang-orang Mekah, yang kepada orang-orang Islam tapi orang Mekah, bukan orang Madinah. Orang Madinah nggak dapat apa. Abu Sofyan kasih. Pokoknya orang-orang yang Mekah, memang pembesar-pembesar Mekah, orang-orang Mekah asli yang kemudian masuk Islam ketika Fathul Makkah itu dikasih banyak. Sampai orang-orang Madinah itu merasa kayak, ya bagaimanapun kita perjuangan sama Rasulullah, bagaimanapun Rasulullah itu kan orang Mekah, ya pastinya dia akan lebih, ibaratnya gitu, semacam ada husnuzon. Ya Rasulullah itu sama kita ya karena lagi diusir aja. Tapi sekarang ketika Rasulullah diterima kembali oleh orang Mekah, orang kampungnya, ya Rasulullah akan balik lagi ke sana. Ada semacam, wah itu kan apa namanya, miris sekali. Ya dianya memang jadi melihat Rasulullah kok kayak semangat banget ngasih-ngasih ke mereka semuanya, kok kita nggak dikasih sama sekali. Itu kan kayak jadi, kita memang berarti bukan siapa-siapa deh, nggak usah berharap apa-apa kan gitu. Ada perasaan seperti itu. Yang mana itu ya agak salah sebenarnya gitu ya. Tetapi ya wajar, wajar. Sampai akhirnya ada yang agak nyeletuk bahwasanya Nabi Muhammad, apakah kita itu nggak dapat apa-apa? Apakah yang berharga itu hanya mereka saja? Kita tuh nggak ingat gitu. Dulu tuh yang menolong engkau tuh saya, begini kami. Itu kan tahun ke-10, berarti kan 10 tahun engkau itu bersuaka di tempat Fathul Makkah tahun ke-8 atau 9 ya. Pokoknya antara itu. 8 tahun, 9 tahun yang bela sampean itu saya. Kita semuanya kok. Kita kayak nggak dibalas jasanya sama sekali. Apa kata Rasulullah? Wahai kaum Ansor, tidakkah kamu ridho? Kalian ridho kalau saya membagi harta itu semuanya kepada mereka, tapi kalian bisa kembali dengan aku, meskipun tanpa harta mereka, tapi kalian bisa kembali lagi dengan saya. Kamu lebih milih saya tuh harta itu? Kamu lebih ridho untuk dapat harta atau dapat saya? Balik lagi sama kalian. Nangis semua. Ya Allah, mohon maaf, gue merasa, wah saya sudah suudon ya Allah. Saya kira itu engkau akan kembali ke sana dan sudah lupa dengan kami, tapi ternyata ya kalian itu adalah orang yang heroik, yang terbiasa menyokong, memberikan tanpa menerima, tanpa kemudian menuntut. Saya tidak ingin kemudian saat ini ketika sudah menang kalian jadi apa namanya, punya mental yang meminta, menuntut. Saya dulu berjasa, saya mintain. Enggak, kalian tuh mentalnya hero. Kalian tuh mentalnya adalah orang yang memberi, yang membantu, yang support. Sehingga saya tidak mau untuk kemudian memberikan kamu balasan sebagai balasan. Udah, nanti mental kalian adalah jadi mental yang rusak. Tidakkah kamu ridho mereka dapat harta, kamu bisa dapat saya kembali ke kota kalian. Kamu nanti akan hidup bersama saya di kota kalian. Begitu. Wah, itu akhirnya mereka nangis semuanya. Oke, Rasulullah, minta maaf gitu. Baliklah bersama Rasulullah. Nah, coba. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Tapi intinya Allah sudah mengembalikan Rasulullah ke kota Mekah. Qul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah wahai Muhammad, ketika Nabi Muhammad orang stres itu, sesat itu, kan Nabi Muhammad dikatakan gitu, sesat itu orang, buktinya ikut dia malah jadi pelangsak, hartanya tersita, rumah tangganya hancur, sama orang tuanya berantem, wes pokoknya repot lah. Sesat itu Muhammad tuh, jangan ikut Muhammad, sesat. Maka katakanlah Muhammad, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Allah tahu, udah kamu tuh nggak usah peduliin kata orang. Yang paling harus kamu peduliin itu kata Allah. Allah lebih tahu siapa yang kemudian datang membawa petunjuk. Artinya Nabi Muhammad itu kan datang untuk membawa risalah. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa yang kemudian sedang dalam kesesatan yang nyata. Udah, nggak usah dipeduliin kata apa cacian itu. Dah. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Bahkan Muhammad, ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Kamu pun kan nggak pernah berencana dan nggak pernah berusaha untuk jadi nabi kan? Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Kamu nggak pernah berharap untuk jadi nabi kan? Tapi aku kasih. Jadi banyak sekali kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita padahal kita nggak minta. Dan itu jauh lebih banyak dibandingkan keinginan-keinginan yang kita panjatkan kepada Allah tapi belum Allah kasih. Makanya pantas nggak kita merasa, wah saya itu nggak diurusin sama Allah, kenapa saya itu nggak dicintai sama Allah. Nggak, saya minta dari dulu nggak dikasih-kasih. Sadarilah bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tetap diberikan kepada kita padahal kita tidak minta, padahal makan kita bermaksiat. Itu jauh lebih banyak dibandingkan yang kemudian kita minta tapi belum dikasih. Nah, ini ibaratnya Nabi Muhammad, kamu kan nggak pernah minta kan, tapi saya kasih itu
illa rahmatan itu menunjukkan kamu itu di backup sama Allah dengan backup yang luar biasa. Kamu itu sudah dipilih illa rahmatan min rabbika, kecuali itu karena rahmat dari Tuhan. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Maka jangan jadi orang yang kemudian dhahiran, apa namanya? Sebagai pembela orang-orang kafir. Nah, ini makanya Nabi Muhammad, kamu sudah dapat Quran, kamu diperkuat, kamu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa nubuah dan risalah. Maka tugasmu sekarang ada 5 hal. Apa saja? Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Jangan menjadi pembela orang kafir, apapun kondisinya. Ya, bermuamal dengan orang kafir itu satu hal yang tidak masalah. Tapi kalau membela orang kafir, menjilat orang kafir, supaya mendapatkan sesuatu dari orang kafir, no. Tidak. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika. Yang kedua, dan jangan sampai mereka itu bisa menghalangi ayat-ayat Allah setelah diturunkan kepadamu. Artinya jangan sampai kamu terpengaruh oleh perkataan mereka sehingga kamu malah meninggalkan ayat Allah demi perkataan mereka. Jangan sampai mereka bisa menghalangi kamu untuk mengimani ayat-ayat Allah ini. Wad'u ila rabbika, dan berdakwahlah kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya mengajaklah kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri, bukan mengajak kepada yang lain. Tapi berdakwahlah kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah jadi orang yang menyekutukan Allah. Oke, itu yang keempat. Wala tad'u, dan janganlah kalian menyeru atau berdoa ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menyandarkan urusan hidup kalian itu kecuali kepada Allah saja. Jangan kalian menyandarkan selain kepada Allah, kalian juga menyandarkan kebutuhan kalian itu kepada selainnya. Ilahan akhir, kepada Tuhan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka segala sesuatu itu akan hancur. Ya. Jadi Allah setelah itu kemudian memberikan keterangan sifat Allah seperti apa. Kenapa kok kamu harus tidak boleh menyandarkan kecuali hanya kepada Allah? Kenapa? Karena tiada Tuhan selain Allah. Dan semuanya yang kamu sandarkan selain Allah, yang kamu jadikan sandaran selain Allah, itu akan hancur. Wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajhah di sini itu maksudnya adalah zat Allah. Atau ada yang mengatakan bahwasanya semuanya akan hancur kecuali amalan-amalan yang kamu lakukan karena mengharapkan wajah Allah. Itu yang akan kekal. Maka jangan kamu lakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Lakukanlah hal-hal yang memang kamu tujukan untuk mencari ridha Allah. Ya. Selain itu maka akan hancur. Yang kamu lakukan untuk A, untuk B, untuk C, selain Allah hancur. Ya pas kita lakukan saja, pas kita dapat saja. Setelah itu hancur nantinya. Tapi apa yang kamu lakukan untuk Allah itu abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Walaupun ini bisa dimaknai maksudnya semuanya akan hancur kecuali di zat Allah. Lahul hukm. Ya. Allah lah yang punya ketetapan. Walaihi turja'un. Dan Allah lah, kepada Allah lah kalian akan kembali semuanya. Nah, makanya membuat orang itu kuat kalau sudah seperti ini. Semuanya akan hancur kecuali Allah. Oke, berarti kalau bersandar kepada selain Allah itu akan masalah. Kenapa? Karena dia akan hancur. Tapi kalau bersandar kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Toh lahul hukmu, yang punya hukum, yang punya ketetapan, yang kemudian punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu cuma Allah, lahul hukmu. Wa ilaihi turja'un. Dan toh semuanya juga akan balik kepada Allah. Yang kaya, yang zalim, yang tidak zalim, yang bahagia, yang apa segala semuanya. Yang kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dan dia bisa melakukan itu ya karena memang Allah berkehendak dia bisa melakukan hal itu meskipun Allah tidak ridha. Jadi jangan pernah iri sama orang yang berbuat kemaksiatan. Kenapa? Satu, itu memang sudah kehendak Allah. Allah menghendaki itu. Ya sudah, biarkan orang zalim berbuat zalim. Tetapi wa ilaihi turja'un. Artinya bukan karena saya juga seharusnya kalau saya mau tuh saya bisa. Tetapi ya karena saya nggak mau. Enggak. Allah sudah memberikan hukum ketetapan. Memang Allah sudah menghendaki demikian. Ya sudah, santai saja. Wa ilaihi turja'un. Tapi tenang saja. Wa ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan dapat hisabnya. Nah ini, jadi Fir'aun ya nggak gentar, jadi Fir'aun juga tidak kemudian gurur, tidak kemudian merasa hebat, jadi Qarun ya juga jangan merasa hebat,
semuanya itu akan lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu semuanya kehendak Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya juga akan hancur, nggak usah dibanggain, semuanya akan hancur. Dan kamu dapat itu juga karena lahul hukmu. Karena Allah yang menghendaki. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan dikembalikan. Nah, jadi kita dapat kisah tentang Korun, tentang Haman, tentang Fir'aun, dan seterusnya, tentang bagaimana Nabi Musa, dan seterusnya. Itu intinya adalah itu. Untuk supaya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semuanya akan hancur. Ya, walaupun semua di sini ya semua itu tidak semuanya. Karena nanti surga, neraka, aras, kursinya Allah itu nggak hancur. Ya itu nggak hancur, tapi apakah kemudian itu dikatakan apa nih? Roh itu nggak hancur. Yang hancur kan jasad kita. Kematian itu hanya perpisahan antara ruh dengan jasad, tapi ruh itu nggak mati sebenarnya. Kematian artinya adalah perpisahan antara ruh dan jasad. Tapi ya ruhnya ya tetap punya, ya ruh itu ya kita juga nggak tahu ruh itu di mana ya. Katakanlah ruh itu adalah kesadaran gitu ya. Kesadaran itu akan tetap ada. Nah, itu nggak akan berhenti gitu. Bahkan orang pas mati pun, pas dikafani pun, ya tetap masih punya kesadaran akan hal itu. Yang entah dibalikin lagi ke jasad kita atau tidak, pokoknya minimal ruhnya lah yang akan bermasalah. Itu orang pasti akan merasakan lah. Entah yang merasakan ruhnya saja atau ruhnya dan jasadnya, itu teknis lah. Itu kita buktikan saja besok di akhir, nggak usah terlalu diperdebatkan gitu. Ya ibaratnya kan seperti itu. Gitu. Tapi yang jelas ya kita tahu seperti apa konsep yang akan ada di sana, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kemudian mengambil ibrah. Dan itu kalau di dalam hadis itu dikatakan begini. Saya tadi nyatat satu hadis itu bagus banget. Dari Ibnu Umar, saya bersama Rasulullah SAW, maka ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, ya Rasulullah, Ayyul mu'minu afdol, ayyul mu'minina afdol. Orang beriman seperti apa yang paling afdol? Maka kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang berikutnya, beliau bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas. Orang mukmin seperti apa yang paling akyas? Akyas itu dari kais. Kalau punya teman namanya kais, ya, kais itu artinya cerdas. Akyas itu artinya orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan wa ulaikal akyas. Yaitu mereka yang selalu ingat tentang kematian, dan mereka orang-orang yang paling baik di dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena ketika kita beriman, ya, saya katakan di sini semuanya beriman bahwasanya kehidupan akhirat itu ada. Tetapi apakah informasi, dan informasi itu sudah terbukti nyata di pikiran kita. Kita sudah sangat mengimani hal itu. Sudah meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi kadang kebenaran ini tidak dijadikan sebagai patokan di dalam beberapa amalan kita, di dalam beberapa kehidupan kita. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu konsisten dengan informasi yang dia sudah dapatkan. Maka ketika misalnya dia tahu 1+1 itu sama dengan 2, maka kalau nanti tiba-tiba kok ada yang 1+1 sama dengan 3, dia salah ini. Ya harusnya ya 1+1 sama dengan 2. Dalam kondisi apapun, itu dia tetap akan mengatakan ya 1+1 itu 2. Sama. Ketika dia sudah meyakini bahwasanya kehidupan di akhirat itu ada, dengan segala bukti, dengan kemudian ini adalah kabar dari Allah melalui Rasulnya yang sudah secara pentransmisian itu nggak mungkin salah, nggak mungkin ada miss, itu memang berkabar dari Allah. Dan masalah eksistensi Allah kita sudah sangat real, nyata melihat bahwasanya Allah itu ada, eksis. Dan Allah itu mengatakan ada akhirat, dan akhirat itu seperti ini. Maka itu adalah runtutan daripada apa ya, kalau bisa dikatakan turunan kan gitu ya. Allah itu ada, dan Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu merintahkan kita untuk ini, nanti itu ada akhirat. Itu kan turunan, konsekuensi daripada kita beriman kepada Allah adalah kita beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti kita beriman kepada apa yang dibawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa yang dibawa ternyata mengatakan ada akhirat. Nah, akhirat itu adalah tempat kembalinya semua orang, dan nanti di situ akan ada yang beruntung, ada yang tidak. Bukan beruntung dan tidak karena memang beruntung saja, tetapi lebih kepada apa berdasarkan amalan kita di sini. Sehingga seluruh ketika kita amal akan tetap konsisten dengan tadi logika-logika tadi itu yang sudah terbangun. Itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Kalau konsisten terus dengan rumusan yang sudah dia ketahui.
informasi yang sudah diketahui. Kan gitu ya. Nah, kalau orang nggak cerdas kan mencela-mencela. Katanya kayak gini. Oh iya ya, ternyata kayak gitu. Berarti kan banyak nggak nyambungnya. Cerdas itu adalah ketika dia bisa menyambungkan menjadi satu benang seluruh hal itu. Nah, tapi kalau terpotong-potong, oh iya ya, harusnya kan kayak gini ya. Ya di sini kok kayak gini, kok di sini sekarang kayak gini. Ini gimana nih? Nah, itu kan orang yang tidak, itu yang bingung itu, orang yang tidak cerdas. Oke, baik, ini adalah akhir daripada surat Al-Qasas. Semoga bisa difahami dan semoga kita semuanya istiqomah dengan kebaikan. Kita bisa mentadaburi lebih dalam lagi, ya, sehingga kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh, sebagai sesuatu yang menghidupkan kita. Karena orang yang tidak punya Al-Quran itu ya kayak mati. Orang yang punya Al-Quran itu meskipun orangnya mati ya tetap hidup. Gitu. Semoga kita tetap hidup dengan Al-Quran kita. Semoga kita tetap hidup dengan ilmu-ilmu yang kemudian kita pelajari ini. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Selanjutnya saya kembalikan ke siapa tadi? Nabila, silahkan Nabila. Syukran Ustaz, alhamdulillah sudah sampai ayat 88 akhir di surat Al-Qasas. Kita tinggal terus mengulang-ulang dan mengamalkannya, dan semoga kita termasuk menjadi orang yang cerdas ya, yang mengetahui dan bisa konsisten untuk mengamalkan. Kemudian untuk silakan teman-teman untuk yang ingin bertanya. Oke, betul. Ya ada? Cukup? Ada Anda boleh? Ya udah. Ya, ini tentang bahasan harta ya. Mungkin di masa-masa ini ya di umur anak sendiri gitu kadang rasa dalam stakin kayak perlu apa ya, mungkin backgroundnya sebagai guru kan stagnan di situ ya. Jadi ada ketika ada keluarga ya ada tuntutan ini pengen untuk lebih, tapi di sisi lain juga berpikir mengenai nanti kalau berpikir selanjutnya gitu, apalagi aku sebagai seorang perempuan gitu, rasanya tidak pas gitu ketika masuk ke ranah yang lebih luas gitu. Itu Ana tanya teman-teman, bukan teman ya, guru Ana juga sendiri di Putar gitu. Terus tapi rasa ketika memandang harta ataupun kebutuhan berat gitu. Ada suaranya agak-agak ini, Nabila. Agak kayak ada noise-nya gitu. Kadang ada noise-nya, kadang. Apa nih Ustaz, nih rumahnya dekat dekat jalan jadi suaranya mungkin. Ini apa? Ini kayaknya ada elektrikal yang kepencet atau kepegang atau apa. Ini pakai headset atau enggak? Enggak Ustaz. Atau lagi dicas? Oh, baterainya. Baterainya agak hampir. Oh ya, nggak jelas Ustaz ya? Coba. Intinya tentang harta gitu. Tentang harta yang mungkin di masa-masa ini kan sedang masa-masanya untuk anak gitu, untuk mencarinya gitu kan ya, untuk tua gitu. Tapi kadang rasa itu di posisi ini kayak belum ya belum cukup gitu. Masih perlu melihat hal yang mencoba hal yang lain lagi. Tapi terus melihat sisi kalau berpikir lebih panjang lagi, kalau kata teman di Kutab gitu ya, apalagi sebagai seorang perempuan gitu, itu ya nanti kalau Anda di luar dengan apalagi dengan keilmuan Anda sebagai ilmu konsumen IKK itu sangat ilmu barat gitu, itu akan bertentangan dengan apa yang sudah dipelajari di Kutab. Itu bagaimana Ustaz ya, karena tuntutan pemikiran itu kadang paham, oh ini yang Allah jatahkan untuk aku gitu. Tapi kadang berpikiran untuk coba lagi gitu. Itu gimana Ustaz untuk meredam pemikiran seperti itu? Ya, oke. Ya tentu kalau orang sudah tentu kan punya ini kan, paham kondisinya, paham prioritasnya, kemudian paham kewajibannya apa.
maka lakukanlah kewajiban itu sebaik-baiknya. Ya, katakanlah kok, wah ini saya kalau di Kutab mungkin secara hitung-hitungan agak kurang atau apa. Ya kurang itu menurut siapa? Ya kan relatif juga kan. Kurang itu relatif, kemudian nanti nasib saya seperti apa gitu. Nah, kadang kita itu terlalu berpanjang memikirkan nasib ke depan. Apakah besok hidup apa enggak ya, enggak ada yang bisa memastikan. Makanya ada orang-orang tuh yang sampai punya duit 100.000 itu udah merasa kaya. Kenapa? Wah, ini masalah saya cukup ini. Kenapa? Kan dia merasa hidupnya sekarang aja selesai gitu. Besok kalau masih hidup berarti masih ada rezeki. Bukan berarti kemudian ini bukan kemudian untuk supaya nyantai, bukan. Ini bukan pembenaran ketika kita nyantai. Tapi lebih kepada oke ya, kalaupun dapatnya segini cukup banget, itu sudah merasa tidak menyesal, tidak kemudian merasa terbebani, itu cukup banget kalau besok, iya kalau hidup, kalau enggak kan gitu. Nah, jadi makanya banyak orang itu yang berpikirnya itu hidup tuh per hari besok. Ini berarti hidup saya selama sehari ini. Kalau kok siapa? Imam Syafi'i itu kan mengatakan gimana tuh syairnya? Ketika saya idza asbahtu indi qutu yaumi fa khali 'anil hamma ya syahidu, bahwasanya kalau saya kok punya kebutuhan yang mencukupi, punya keuangan atau punya makanan yang mencukupi untuk hari ini, maka kesedihan itu hilanglah itu. Maka minggirlah kesedihan. Fa khali 'anil hamma ya sa'idu wala tukhfi humumal ghadi bi bali fa innal ghada lahu rizqun jadidu gitu. Maka dan jangan hiraukan tentang rezeki hari esok, karena hari esok itu ya kalau hidup berarti ada rezekinya lagi kalau masih hidup. Ya kalau nggak hidup ya memang udah cukup, nggak usah dipikir, kita udah mati ini kan gitu. Dan gini, Nabila, katakanlah kok punya beban ini itu, artinya orang tua atau mungkin adik atau mungkin nanti anak dan seterusnya gitu. Sebelum kemudian Nabila itu bisa kerja, ya orang tua baik-baik saja kok. Artinya bukan Nabila yang kemudian membuat mereka itu survive hidup. Ya karena memang masih dikasih rezeki sama Allah aja gitu. Ya kalaupun katakanlah Nabila sekarang kosong, nggak ngapa-ngapain. Ditakdirkan itu, ya apakah kemudian itu Allah nggak akan ngurusi orang tua? Diurusi tetap ya dengan caranya, ada jalan lain gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya kita itu adalah orang yang menjadikan sesuatu itu hidup. Ya kayak misalnya nih, kadang, waduh kalau saya meninggal sekarang anak-anak nanti saya gimana gitu. Lo bisa jadi malah makin sukses. Nggak ditunggu orang tuanya. Nggak usah terlalu pede lah jadi orang. Ya, artinya supaya kita tidak membebani diri sendiri. Santai aja. Semuanya itu yang ngurus Allah. Ya dulu orang tua itu ngebesarin kita kok. Kita jadi bebannya saja, beliau hidup, apalagi kemudian kita sekarang udah nggak jadi beban gitu. Bukan berarti kemudian melepaskan tanggung jawab, tetapi maksudnya jangan terlalu kemudian kita itu terbebani oleh hal-hal yang sifatnya memang tidak perlu kita pikirkan. Yang lebih penting daripada itu semuanya adalah sekarang apa yang bisa saya lakukan yang terbaik. Udah cukup, itu kewajiban kita. Masalah bagaimana masa depan nggak usah dipikirin. Emang kalau dipikirin berubah? Tidak. Sudah Allah gariskan semua, nggak akan berubah juga. Ya kalau memang kita jatahnya harus pindah, pergi, harus bergerak, harus beradaptasi, siap. Pokoknya jadi orang itu pokoknya, ya Allah saya disuruh ngapain aja, siap. Jangan pernah ngeluh. Kalau memang saya harus menempuh jalan yang berat ini, ya berarti kuatkan saya. Kalau memang tidak, ya berarti kasih solusi. Pokoknya terserah. Yang manapun siap saya. Nah, gitu. Nah, itu orang yang ibaratnya orang mukmin tuh punya mental yang kuat seperti itu. Kan gini, pemenuhan kebutuhan itu kan ada dua cara, paling tidak. Satu, misalnya nih, Vina butuh uang 10 juta karena harus bayar, karena ada sesuatu yang misalnya harus beli laptop atau harus bayar apa, harus bayar kos-kosan misalnya. Itu caranya dua, satu dapat duitnya sehingga kos-kosan terbayar, atau yang kedua ternyata bisa tinggal gratis. Lah kebutuhannya jadi hilang. Dua hal itu sih, ya yang mana aja yang penting solusi masalah terselesaikan gitu. Jadi antara masalah itu terselesaikan atau masalah itu kemudian tidak jadi masalah lagi. Masalah itu tetap ada, tapi akhirnya nggak jadi masalah lagi. Itu bisa aja. Ya, jadi dan kita nggak usah terlalu memaksakan harus A atau B. Pokoknya terserah ya Allah. Saya siap dengan segala opsi yang ada. Ya, itu semuanya takdir. Nah gitu aja. Jadi apa ya? Kita perlu untuk merilekskan diri tentang
hal-hal yang sifatnya masa depan itu rileks saja, karena Allah sudah menjamin semuanya. Ketika orang masih diberikan jatah hidup, artinya Allah masih memberikan jatah rizki. Itu sudah pasti. Dan kita itu hanya wasilah, hanya jalan. Katakanlah kita itu sekarang wasilah rizki buat orang tua kita, itu ya kita tuh hanya jalan. Yang mana rizki itu tetap akan sampai meskipun jalannya bukan kita. Ibaratnya kayak kurir. Ya kurir itu kalau JNE tutup ya ada JNT, kan itu selesai. Kalau JNT tutup ya ada pos, kalau enggak anterin sendiri. Pokoknya ada lah pasti. Tapi bahwasanya ini rizki itu sudah dialamatkan, itu sudah pasti ada di sana. Tinggal lewatnya mana. Masalah lewat itu nggak jadi masalah, nggak jadi. Tapi apa? Tapi buat api. Nah gitu. Kalau alam, ya, semoga menjawab ya Nabila ya. Semoga bisa membantu. Oke, itu ya Nabila. Syukran Ustaz. Oke, ada lagi mungkin? Namanya Mbak Vini. Tidak ada. Kemarin pas kesini pada nggak ketemu ya, soalnya lagi pergi. Ya, vitamin ya. Nah. Oke, ada lagi mungkin? Ustadz izin tanya. Oh, ada Pasrina dulu. Ya udah, Pasrina dulu aja. Oke, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, bolehkah kita menyimpan uang untuk jaga-jaga Ustadz, barangkali ada kebutuhan? Saya enggak masalah. Enggak masalah. Gini, tadi itu saya mengatakan demikian itu dalam kondisi kalau memang tidak ada apa-apa pun, itu gini, kita berupaya memiliki ikhtiar, memiliki plan A, B, C, D, E, F, G. Monggo silahkan. Ini adalah salah satu manajemen keuangan yang ini baik. Punya duit backup, punya apa itu baik. Tapi gini, jangan pernah bertawakal kepada hal itu semuanya. Artinya, waduh, kita nggak punya backup duit lagi, akhirnya kayak seolah-olah hidup nggak akan berjalan. Enggak, tetap jalan, tetap baik-baik aja. Artinya tawakalnya tetap sama Allah, bukan sama plan yang sudah kita jaga. Tapi bahwa kita harus berusaha mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin silahkan. Dan itu perintah. Sebaiknya memang iya. Segala sesuatu butuh persiapan. Memang Allah memerintahkan watazawwadu. Persiapkanlah, berbekallah. Tetapi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi sebaik-baiknya persiapan itu ketakwaan. Artinya apapun yang terjadi, entah nanti persiapannya itu sampai A, B, C atau cuman ya sangat sedikit atau sedang atau menengah atau benar-benar surplus atau benar-benar bagus banget persiapannya, tetap kita itu tawakalnya sama Allah, ketakwaan kita yang jadi tawakal. Itu yang paling penting. Jangan kemudian merasa persiapannya udah pol-polan, tawakalnya hilang. Pasti bisa. Nah, udah persiapannya kayak gitu, masa kalah. Misalnya gitu, masa kemudian itu tuh bahaya itu. Karena tawakalnya nggak sama Allah, tapi sama persiapan. Atau sebaliknya, lagi, waduh ini kita nggak gimana nih, nggak ada persiapan gini dan seterusnya. Karena memang mentok segitu, nggak ada duit mau gimana, misalnya gitu. Wah berarti hidup kita nanti nggak baik-baik saja dong. Santai aja. Gitu. Tetap bertawakalnya sama Allah. Nah gitu, jadi proporsionalnya saja gitu. Masalah kita planningnya seperti apa, nggak masalah, tetapi sikap hati kita itu tetap tawakalnya sama Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, itu tetap watazawwadu. Allah tetap memerintahkan kita bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatu, berbekal, ya. Tetapi fa inna khairaz zadi taqwa, tetap sebaik-baiknya persiapan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, tawakalnya kita sama Allah. Itu yang tidak boleh hilang. Tapi kalau menyimpan duit itu kadang ya pas bisa lakukan, pas nggak bisa ya gimana gitu. Tetapi tawakalnya sama Allah jangan pernah hilang. Dalam kondisi punya duit ataupun tidak, punya persiapan atau tidak punya persiapan.
Gitu Pak. Kita bisa dipahami. Kalau ini apa Pak? Oke, ada lagi mungkin? Ini pertanyaan Ana Ustaz. Istilah untuk apa ya, segala Jadi banyak sekali kegelisahan gitu. Kayak apa di usia tanggung ya yang kayak kerasanya seperti gue gitu Ustaz. Dan ini izin bertanya mengenai setelah kan di ini sudah Gimana? Di apa? ya bersama Ustadz kan sudah mempelajari surat Al-Qasas, surat Maryam gitu. Dan dari Ustadz mungkin sudah tergambar gitu. Kita kebutuhan kami gitu, karakter kami dan kebutuhan kami gitu. Nah menurut Ustadz kan ini udah tadabbur di ayat 88 Al-Qasas. Nah setelah ini gitu ya, setelah ini menurut Ustadz ilmu yang terbaik yang kami butuhkan tuh apa ya Ustadz ya? yang perlu kita pelajari urgent gitu. Gini, ilmu praktis itu ada 3. 1 fikih, 2 akidah, 3 akhlak. Yang mana kalau akidah itu lebih baik sebagaimana Imam Ghazali itu menulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad itu artinya ekonomis fil I'tiqad, di dalam keyakinan. Artinya apa? Masalah akidah itu nggak usah terlalu panjang-panjang. Rukun iman selesai. Setelah itu prakteknya paling penting itu koreksi praktek sudah. Karena ada teori-teori yang terlalu jelibet daki-daki itu malah bikin repot itu. Kadang Al-Quran itu makhluk apa bukan? Kalau semakin gini, hal itu terpecahkan juga tidak menambah apa-apa. Tapi kalau tidak terpecahkan itu membuat sakit kepala gitu, karena ya jadi mikir terus gitu. Makanya akidah itu banyak perdebatan yang tidak produktif. Menjadi harus dijawab karena ada syubhat. Syubhat itu apa ya? Ya karena ada pertanyaan yang membuat seseorang jadi ragu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan itu, ya udah nggak usah dibahas kalian. Toh orang nggak pasti bertanya. Beda dengan fikih. Kalau fikih itu masalah haji, ya tahu aja dulu. Masalah kepake apa nggak kepake urusan nanti. Gitu. Toh kalau kepake langsung tinggal bisa dipakai. Masalah pernikahan, hak kewajiban istri, ya tahu aja dulu. Masalah kepakainya kapan, harus nanti urusannya. Gitu. Ibaratnya gitu. Itu kalau fikih cenderung itu penting sekali karena itu akan mendasari. Nah, kalau akhlak itu ya akhlak juga penting ya, bahwa supaya kita tuh tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terus kemudian kita mau menjalankan yang baik, mau meninggalkan yang buruk, itu kan. Nah, kita dalam kondisi belajar tafsir itu sebenarnya pasti akan ketemu 1 dari 3 hal. Semua ayat Al-Quran itu isinya 1 di antara 3. Kalau nggak memuat tentang masalah hukum, fikih, kalau nggak ya masalah akidah, kalau nggak ya masalah akhlak, udah itu aja. Makanya kalaupun kita belajar tafsir, sebenarnya kita sudah mendapatkan 3 hal itu. Nah, kemana kameranya? Nah, diam. Gitu. Jadi, saya kira kalau untuk ilmu apa, tidak apa-apa, kita lanjut tafsir aja misalnya gitu ya. Kita belajar ngaji tafsir lagi, tapi tafsir yang ayat lain lagi, pasti akan ketemu hal-hal yang, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, dan sebagainya. Misalnya ya. Nah, atau kalau enggak yang lain juga misalnya itu ya misalnya apa ya, kalau sisanya itu masalahnya ilmu alat gitu. Kayak bahasa Arab itu ilmu alat, kita belajar bahasa Arab supaya apa, supaya mengetahui isinya ya nggak apa-apa juga. Biasanya orang yang belajar bahasa Arab itu nanti akan tapi bahasa Arab itu berat kalau nggak istiqomah. Kalau teman-teman tahu bagaimana orang itu banyak yang mundur teratur pas belajar tahsin, pas belajar bahasa Arab jauh lebih cepat. Itu jauh lebih susah istiqomah. Kalau tahsin masih mending ada sesuatu yang kita bawa pulang yang bisa kita praktekin langsung baca Quran. Lah kalau bahasa Arab lebih susah lagi. Tuh misalnya satu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana hukum itu disimpulkan. Nah, itu tak kira kalau bukan ustadz banget ya kayaknya nggak terlalu perlu lah. Toh bukan prioritas gitu maksudnya. Itu kayaknya lebih penting fikih, akidah, atau akhlak. Tapi katakanlah dengan tafsir, nyatanya banyak hukum yang kemudian terselesaikan, banyak masalah akidah yang kemudian oh ya seperti itu, banyak masalah akhlak yang oke, saya jadi tahu seperti itu.
Ya memang sumbernya itu adalah Quran, dan ketika kita belajar tafsir kan juga pasti buka kitab fikih, buka kitab hadis, buka kitab akidah, ya pasti di situ juga ada muatan akhlak dan seterusnya. Saya kira itu juga oke. Ya lanjutin aja nggak apa-apa, biar siapa tahu khatam keren banget kita bisa khatam tafsirnya. Pak, ya saya juga khatam kan gitu. Saya juga belum pernah ngatamin tafsir Quran. Ya kan gara-gara harus ngajarin jadi belajar. Ya, jadi saya juga kayak gini tuh. Nah itu jadi sebenarnya saya itu nggak pinter, cuman lebih tahu lebih dulu aja daripada kalian. Itu aja bedanya. Saya cuman lebih tahu lebih dulu. Itu kalau saya paling gitu Nabila. Jadi ya saya harap semoga tetap ini ya istiqomah nanti gitu ya. Setelah ini mau surat apa ya semoga silahkan. Tetapi kalau saya pribadi sih lebih pengen tafsir lagi gitu. Nah, tinggal suratnya aja pindah apa. Mungkin Al-Isra atau surat Yusuf atau surat Al-Baqarah kepanjangan lah, jangan yang panjang-panjang dulu, kita yang istiqomah itu. Biar istiqomah itu yang kira-kira satu semester beres gitu ya. Biar satu seasonnya itu nggak kepanjangan. Kalau satu seasonnya kepanjangan kayak tersanjung itu kan bosan juga. Sampai berepisode-episode. Oke, itu. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran. Jazakallah khair. Belum? Siapa kakak? Oke. Kayaknya cukup ya. Ya silahkan nanti didiskusikan lagi gimana selanjutnya. Yang penting semoga kita semuanya tetap istiqomah menjalankan kebaikan, ilmu yang sudah kita dapatkan benar-benar bisa bermanfaat untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat kita. Dan semoga kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perkumpulan ini dianggap oleh Allah sebagai perkumpulan raudhatun min riyadil jannah. Ya, para malaikat berhadir dan kemudian kita semuanya akan masuk ke dalam golongan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang kemudian meniti jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Semoga kita semuanya nanti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di akhir. Amin ya Allah. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuh, dadah sama kakak-kakak. Dadah. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Pamitan ya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga teman-teman bisa terus istiqomah ya. Tadi kata Ustadz jadi orang yang cerdas ya, yang taunya istiqomah, nggak cuma tahu sekarang tahu besok udah lupa. Ya mungkin Vina mau ini masuk nggak pembahasan kan kita masih punya 2 ses 1 bulan ini kan ya nak? Masih 4 pertemuan loh. Ya, iya. Masih 4 pertemuan sebenarnya. Tapi ini Ustadz juga cepat juga sebenarnya. Ya kayaknya Masya Allah ya, dari Ustadz kayaknya Ustadz sangat welcome kalau misalkan kita lanjutin di semester depan dengan kelas tafsir ya. Mungkin nanti bisa dipilih suratnya. Suaranya nak? Suara lu kedengeran nggak? Nah, maju dikit kayak. Matiin. Nggak ada ini kan. Nah. Sekarang kedengeran? Nah, lebih jelas. Nah, jadi kan kita masih, insya Allah masih ada 4 pertemuan nih. Terus, jadi di awal itu kita udah milih surat. Ini insight dari